Kamu udah siap kan? Oke sip, kita mulai ya. Di kantor Rangga ada 3 cewek cantik bernama Maya, Sekar, dan Gita. Rupanya Rangga udah naksir salah satu cewek ini selama berbulan-bulan. Lihat aja tuh, mereka lagi asik ngobrol. Apa kamu bisa tahu cewek mana yang disukai Rangga? Kata psikolog sih, kita bakal ngarahin kaki kita ke hadapan orang yang paling kita suka saat lagi ngobrol di kerumunan. Kaki Rangga nunjuk ke Maya tuh. Jadi, gebetan Rangga pasti cewek cantik ini. Asri, Betty, Tommy, Fadil, dan Effendi lagi nongkrong bareng sambil makan enak. Asri tahu persis kalau sahabatnya Betty diam-diam naksir sama salah satu cowok di situ. Tapi Betty masih nggak mau nyebutin namanya. Kemudian Betty bikin lelucon yang bikin mereka semua terbahak-bahak. Setelah mengamati lebih dekat, Asri langsung tahu cowok yang selama ini bikin Betty klepek-klepek. Apa kamu bisa nebak orangnya? Saat ketawa, seringnya kita akan ngeliat ke orang yang paling kita suka. Memangnya tadi Betty ngeliatin siapa sih? Si Tommy rupanya. Amy baru aja menang lotre dan dia boleh milih hadiahnya sendiri. Dia punya 3 pilihan, Ferrari model terbaru, tas Gucci, atau sepatu Jimmy Choo. Perhatiin ketiganya baik-baik ya, biar kamu bisa ngasih tahu Amy hadiah yang paling tepat. Sebaiknya pilih tas ini aja. Logo Ferrari dan Jimmy Choo-nya salah tuh. Jadi mobil dan sepatu itu pasti palsu. Ismi kesasar lagi di hutan nih. Biasalah. Kali ini dia nggak perlu muter-muter dulu buat nemuin rumah sang penyihir tua. Setelah masuk, Ismi ngelus-ngelusi Anabul dan minta bantuan ke penyihir agar dia bisa pulang lagi. Penyihir itu bersedia ngebantu, tapi dengan satu syarat, Ismi harus mecahin teka-teki. Kalau dia berhasil, penyihir itu akan membantunya pulang. Tapi kalau gagal, Ismi harus tinggal di situ bareng penyihir dan Anabul selamanya. Nggak ada pilihan lain. Dia harus setuju. Nenek sihir itu kemudian memberinya 3 tongkat dan meminta Ismi untuk mengubahnya menjadi 6 tanpa memotongnya. Beberapa saat kemudian, Ismi berhasil mecahin teka-teki itu. Gimana caranya ya? Tiga batang ini bisa ngebentuk angka 6 Romawi kayak gini. 2 cewek ini mau datang ke opera. Menurutmu, siapa nih yang jadi model produk populer? Keduanya punya tas Louis Vuitton, tapi kamu perlu lihat logonya baik-baik deh. Logo yang kanan salah, jadi tasnya pasti palsu. Maka, cewek yang di sebelah kiri pasti sang model. Keluarga Pak Mahmud dan Pak Joni mau pergi liburan. Menurutmu, siapa nih yang punya anak perempuan? Amati kopernya baik-baik deh. Keluarga Pak Mahmud cuma bawa 2 koper, tapi keluarga Pak Joni bawa 3 koper. Koper yang satunya pasti punya anak perempuan mereka yang mungkin lagi ke toilet sebentar. Yuk kita pergi ke Norwegia. Setelah liburan Natal, 2 saudara kembar Alina dan Alisa datang mengunjungi ibu mereka. Namun salah satu saudari kembar ini punya pacar dari Thailand yang dia kunjungi tepat sebelum datang ke rumah ibunya. Apa kamu tahu yang mana? Norwegia terletak di dekat kutub utara dan sangat dingin. Saat itu juga sedang musim salju, tapi kulit Alisa lebih gelap karena terbakar sinar matahari. Mungkin karena dia baru kembali dari liburan bareng pacarnya di Thailand? Nggak salah lagi sih.
Saintis ini telah nemuin unsur baru, tapi 3 hari kemudian dia menghilang. Benny, asistennya, harus ngeberesin pekerjaannya, tapi semua datanya ada di komputer saintis itu dan Benny nggak tahu kata sandinya. Cowok itu cuma tahu kalau kata sandinya berupa nama anak perempuan si saintis yang nggak pernah dia sebutin terang-terangan. Tapi untungnya Benny dapat petunjuk. Apa kamu bisa menebak nama anak perempuan saintis itu? Karena dia seorang saintis, kata kuncinya pasti berkaitan dengan kimia. Gimana kalau kita pakai tabel periodik unsur aja? Unsur ke-9 adalah fluor atau F, unsur ke-53 adalah yodium dan bersimbol I, ada angka 8 berarti oksigen atau O, dan unsur ke-11 adalah natrium atau Na. Jadi cewek itu bernama Fiona. Ketemu juga kan kata sandinya? Pak Marco dan istrinya lagi piknik di taman bareng 3 cewek yang masing-masing bernama Amelia, Christina, dan Sarah. 2 dari mereka keponakan Pak Marco dan satunya lagi anak perempuannya. Jadi anak perempuan Pak Marco yang mana? Udah pasti Amelia dong. Mata Pak Marco dan istrinya berwarna biru, berarti anak cewek mereka juga pasti bermata biru. Dan di antara ketiga cewek ini, cuma Amelia yang bermata biru. Melati, Rara, dan Tessa lagi ada di pesta meriah. Semuanya ngaku sebagai model terkenal di dunia. Tapi 2 dari mereka nggak ngomong jujur. Kira-kira siapa ya yang udah ngomong jujur kalau dia memang model top yang terkenal? Dia bawa tas desainer asli tuh, berarti tasnya juga pasti asli kan? Lihat deh, logo dompet Dolce & Gabbana yang dipakai Rara sama Tessa palsu. Jadi kedua cewek ini pasti udah bohong. Berarti model aslinya Melati. Saat lagi nyari angin di taman, Gunawan ngeliat cewek cantik. Dia langsung duduk di sebelah cewek itu dan ngajak ngobrol sampai berjam-jam. Akhirnya Gunawan tahu kalau cewek itu ternyata guru musik, punya 3 kakak dan 1 keponakan. Gunawan kemudian ngajak cewek itu jalan bareng, tapi dia harus nebak dulu nama keponakannya itu. Karena ngerasa kesulitan, cowok itu minta petunjuk. Cewek itu cuma nyaut dengan 36. Apa kamu bisa ngebantu Gunawan nebak nama itu? Tadi kan cewek itu berprofesi sebagai guru musik, jadi petunjuknya pasti berhubungan dengan musik. Oke, pakai notasi musik aja. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nada ketiga bernama mi dan yang keenam la. Kalau digabung akan ngebentuk nama Mila. Wah, keponakannya pasti bernama Mila. Cie, mau ngedate bareng nih ye. Di akhir jam istirahat, Tina kembali ke kelas dan ngeliat surat ucapan terima kasih di mejanya. Saat ngecek sekeliling untuk nyari tahu pengirimnya, dia nggak bisa nemu. Tapi dia mencurigai 3 temen yang belajar bareng dia di mapel fisika. Dia kemudian nanya langsung isi surat itu ke mereka. Martin bilang dia sibuk bikin PR. Oscar ngaku kalau dia mainan medsos, jadi nggak mungkin kan dia nulis itu. Ria juga ngebantah kalau dia pengirimnya, karena saat itu dia lagi ada di kamar mandi. Tapi Tina bisa nebak loh siapa yang udah ngirim surat itu. Apa kamu juga bisa? Lihat tuh, tangan Ria belepotan tinta. Kalau dia ada di kamar mandi, tangannya pasti bersih kan? Jadi dia pasti udah bohong setelah nulis surat itu. Udah, ngaku aja, nggak perlu malu-malu gitu kali. Setelah libur panjang, semua murid ini masuk sekolah lagi. 4 murid ini mulai ngobrolin aktivitas mereka selama liburan. Dan ternyata mereka udah pergi berlibur. Ayu bilang keluarganya ngajak dia liburan ke Moldova untuk nengok neneknya. Harun bilang dia dan adiknya pergi ke Venezuela selama 2 bulan penuh. Jeffrey ngaku kalau dia pergi ke Narnia dan Kiki berkeliling Asia. Salah satu dari mereka udah bohong tuh karena cuma rebahan di rumah selama liburan. Memangnya siapa? Jeffrey lah, Narnia kan negeri dongeng. Dia mungkin udah maraton film selama liburan.
Danu terjebak di ruang bawah tanah yang gelap dalam keadaan linglung. Tapi dia tetap tenang-tenang aja karena di hadapannya ada 3 peti. Peti pertama berisi koin emas, yang kedua berisi koin perak, dan peti ketiga dipenuhi dengan berlian. Dia bisa ngambil salah satu peti itu, tapi di luar ruangan itu ada vampir yang siap menghadangnya. Apa yang harus Danu lakukan? Dia harus ngambil peti yang berisi koin perak. Vampir kan takut sama perak, jadi dia bisa melewati vampir itu dengan membawa peraknya. Cering-cering. Bu Gina lapor polisi karena seseorang telah menggasak jam tangan emas milik neneknya. Petugas Wira mengambil alih kasus ini dan menginterogasi wanita itu. Jadi saat itu Bu Gina lagi bersih-bersih lantai atas dengan vacuum cleaner. Tiba-tiba dia mendengar suara derit pintu dan derap kaki. Karena ketakutan, dia cuma nunggu lalu turun ke lantai bawah setelah malingnya pergi. Ternyata jam tangannya telah dicuri. Pak Wira nggak mau memecahkan kasus ini karena tahu Bu Gina itu cuma nipu. Kok bisa gitu sih? Bu Gina bilang kalau dia lagi nyalain vacuum cleaner saat mendengar suara berisik itu. Mana bisa lah, suara vacuum cleaner pasti keras banget kan? Dan dia nggak akan bisa mendengar suara berisik di lantai bawah. Pak Sutri Maria dan Samuel tinggal di New York. Samuel baru aja dapat kerja dan ditugasi untuk pergi ke India. Saat nelpon suaminya di sore hari, Maria nanyain aktivitas Samuel. Lalu Samuel bilang dia lagi makan siang sebelum rapat bisnis. Setelah Samuel pulang ke New York seminggu kemudian, Maria mengajukan cerai. Kenapa gitu ya? Kalau di New York masih siang, berarti di India udah malam. Tapi Samuel bilang kalau dia lagi makan siang. Malam-malam ngapain makan siang ya kan? Dia pasti udah bohong. Atau jangan-jangan dia nggak pergi ke India. Amir terkunci di ruangan yang akan meledak setelah 1 menit. Iya, skenarionya emang gitu. Di situ memang ada pintu keluar, terkunci rapat dan dipasang password. Dengan mengamati petunjuknya, apa kamu bisa nebak passwordnya? Tiap angkanya merepresentasikan jumlah baris di masing-masing huruf. Kita perlu 4 baris untuk ngebentuk huruf E dan M, 2 garis untuk ngebentuk V, 2 garis untuk nulis T, dan 3 garis untuk nulis Z. Dengan mengikuti polanya, kita bisa tahu kalau passwordnya 1332. Mantap! Kamu berprofesi sebagai detektif swasta di kota X yang ditinggali oleh manusia dan makhluk ajaib. Malam ini akan datang bulan purnama. Dan kamu harus nyiapin mental ekstra kuat agar bisa menghadapi para monster dan manusia yang semakin barbar. Seperti detektif pada umumnya, kamu perlu nyatat semua tebakanmu di buku catatan supaya hasilnya bisa kamu dapat. Saat ini masih sore hari dan kamu masih berada di kantormu. Tapi tiba-tiba sambaran petir berkilatan di angkasa dan disusul dengan ketukan pintu. Seorang cewek berwajah pucat mulai memasuki ruangan untuk minta bantuanmu. Perhatianmu langsung tertuju pada gelang yang dia pakai. Cewek itu mengaku kakak zombinya telah dituduh nyuri perhiasan, tapi dia yakin kalau si kakak nggak bersalah. Jadi dia memintamu untuk ngebuktiin. Tak lama kemudian, kamu sampai di toko perhiasan yang dimaksud. Etalasenya telah rusak dan dipenuhi dengan sidik jari. Ada 3 tersangka yang kamu curigai, yaitu manusia serigala, elf, dan zombie. Kira-kira kamu bisa nebak pelakunya nggak nih? Pasti elf. Tangan zombie cuma berupa rangka dan kaki manusia serigala dipenuhi bulu. Cuma tangan elf yang bisa ngebentuk sidik jari mirip manusia. Saat lagi nyetir, kamu berpapasan dengan sekelompok orang aneh yang berdiri di pinggir sungai. Kamu pun segera menghentikan mobilmu, tapi mereka malah lari menjauhimu. Dan kamu langsung mengejar mereka melalui tanah berpasir di sepanjang sungai. Ya, kok nggak kekejar sih? Setelah celingukan, kamu nggak melihat seorang pun. Oh, ternyata kamu cuma ngehalu tuh karena keseringan begadang. Tapi gimana kamu bisa tahu?
saat kamu ngejar mereka di atas pasir yang terlihat cuma bekas sepatu bootmu. Saat mau balik ke mobil, kamu mendengar jeritan wanita dari sungai. Dia berusaha minta tolong. Kamu pun langsung nyemplung ke air untuk nolongin cewek yang mulai tenggelam itu. Tapi saat mendekatinya, kamu malah ngelihat 3 cewek. Ketiganya memang menjerit minta tolong, tapi cuma salah satu dari mereka yang manusia asli. Sedangkan 2 lainnya putri duyung. Mereka sedang memikatmu untuk dibawa ke kerajaan mereka. Gimana caramu nentuin manusia yang asli? Nyelam di bawah air biar kamu bisa ngecek cewek mana aja yang punya ekor. Setelah nyelamatin cewek itu, kamu berjalan ke mobilmu. Tapi kemudian hujan mulai turun. Biar nggak masuk angin, kamu perlu pulang untuk ganti baju. Tapi tiba-tiba kamu mendengar teriakan minta tolong di luar rumahmu. Kamu segera keluar tanpa mengunci pintu. Cewek ini terseduh-seduh di pinggir jalan dan dari kejauhan terlihat ada mobil yang melaju kencang. Dia bilang mobil barunya telah dibawa kabur. Kamu pun langsung memasuki mobilmu dan tancap gas. Si tersangka akhirnya keluar mobil dan berlari menuju rumah terbengkalai. Dia manjat pagar, kemudian gak terlihat lagi. Kamu juga ikut memasuki rumah itu dan di dalamnya ada 5 zombie yang berjalan ke berbagai penjuru. Tapi zombie kan gak bisa naik mobil. Salah satu di antara mereka pasti maling mobil yang lagi pura-pura jadi zombie. Memangnya yang mana? Zombie nggak bisa keringetan, tapi salah satu dari mereka bermandi keringat tuh. Pasti dia penjahat yang tadi nyoba kabur. Saat lagi jalan-jalan santuy, kamu ngelihat peringatan tentang manusia kadal yang menginvasi kota. Sebelumnya, kamu juga pernah menangani kasus ini, tapi nggak berhasil nemu reptilnya. Kamu perlu pergi ke taman. Beberapa hari terakhir ini, manusia serigala bertubuh besar telah berulah dan menakuti para penduduk. Kamu tahu kalau manusia serigala ini punya istri. Dan cuma dia yang bisa menenangkan si monster, lalu membantunya berubah jadi manusia lagi. Kamu berhasil mendapatkan 3 cewek dan salah satu di antaranya kemungkinan besar istri dari manusia serigala ini. Kamu minta mereka untuk mendekati si monster, tapi nggak ada satupun yang mau ngaku jadi istrinya. Jadi kamu harus milih. Kamu melihat bulu di pakaian cewek ini kan? Sebetulnya itu bulu serigala. Jadi, dialah istrinya. Cewek ini langsung mendekati si manusia serigala, lalu memeluknya, dan akhirnya dia berubah menjadi manusia. Karena kelaparan, kamu mampir di kedai pizza. Si pemilik kedai bilang semua penghasilan mingguannya yang disimpan di brankas telah digasak maling. Dan maling itu pakai sarung tangan. Jadi sidik jarinya nggak membekas. Kamera CCTV-nya juga dimatiin. Oh iya, selama setahun terakhir kok kedai pizza ini sering banget kecurian ya? Perusahaan asuransi harus selalu menanggung biaya kehilangan ini. Kamu yakin kalau si pemilik kedai ngambil uangnya sendiri agar dapat uang asuransi lagi? Amati kantornya ya, biar kamu bisa buktiin kalau dia memang bersalah. Lihat ventilasinya deh, di balik kisi besinya terdapat tumpukan uang yang katanya dicuri. Matamu nggak bisa diajak kompromi tuh. Belum juga larut malam, tapi kok udah pengen merem aja? Kamu masuk ke kafe kecil untuk beli kopi. Setelah nyerahin uang ke mbak-mbak penjaganya, kamu mulai menenteng cup kopimu sambil berjalan keluar. Tapi kamu segera tahu kalau cewek itu perlu bantuan. Gimana kamu bisa tahu? Di sisi cup kopimu tertulis, "Tolong saya." Karena gak jadi keluar kafe, kamu mulai duduk di salah satu meja tamu. Dari situ kamu bisa melihat cowok berhoodie hitam juga sedang duduk di sudut kafe. Mbak-mbak penjaga tadi menatapnya dengan wajah ketakutan, dan setelah mengamatinya selama beberapa saat, kamu yakin kalau cowok itu bukan manusia, tapi vampir. Kok kamu bisa mikir gitu?
Saat ini sudah malam dan kamu bisa melihat pantulan bayanganmu di jendela. Cowok berhoodie itu juga duduk di dekat jendela, tapi bayangannya nggak terlihat. Berarti dia vampir. Setelah minum kopi, moodmu mulai positif lagi. Tapi kamu malah overthinking di sepanjang jalan. Sampai-sampai nggak ngeliat kalau di depanmu ada lubang drainase. Kamu pun terperosok ke dalam selokan yang gelap. Untung aja ya kamu nggak apa-apa. Telingamu mulai mendengar suara berisik di kejauhan. Sambil menyalakan senter, kamu mulai mengendap-ngendap. Ternyata di situ ada sejumlah orang yang terjebak di dalam perangkap. Kata mereka, ilmuwan nyentrik telah memasukkan mereka ke perangkap itu untuk dijadikan sebagai objek eksperimen. Wah, kamu harus nyelamatin mereka tuh. Tapi kuncinya di mana coba? Cek laboratoriumnya dengan teliti ya. Salah satu bejana bahan kimia di rak itu berisi kunci. Kamu mengambil kunci itu dan bersiap membuka perangkap, tapi si ilmuwan kembali ke ruang laboratorium. Dia mencegahmu dan orang-orang di dalam perangkap itu sebetulnya kadal mutan. Si ilmuwan mengaku dia nggak sengaja mengubah buaya biasa menjadi manusia. Kemudian dia berhasil menangkap dan mengurung mereka dan rencananya mereka akan diubah kembali menjadi reptil, lalu dilepaskan. Semua tawanan itu bilang si ilmuwan berbohong dan mereka semua manusia. Jadi siapa nih yang harus kamu percayai? Akhirnya kamu nggak ngebuka perangkap itu. Di dalam perangkap terlihat serpihan sisik dan kulit yang terkelupas. Ular dan reptil lain meluruhkan diri saat berganti kulit. Jadi kamu mempercayai ilmuwan itu. Setelah keluar selokan, kamu kembali ke jalan lagi. Dan ternyata kondisi di sini nggak beda jauh dari selokan tadi. Tiba-tiba ada petir yang menyambar objek di dekatmu. Saat mendengar jeritan, kamu langsung menuju sumber suara. Dan ternyata bangunan bertingkat ini dilalap si jago merah. Di depan bangunan, terlihat wanita tua yang sedang terisak. Kucingnya telah tertinggal di dalam apartemen. Karena masalah ini belum ditangani petugas damkar, akhirnya kamu ikut turun tangan. Kamu manjat ke lantai teratas dengan tangga darurat rapuh. Tangga ini kemudian ambruk, tapi untungnya kamu bisa melompat masuk melalui jendela. Di dalam apartemen ada sejumlah pintu menuju berbagai ruangan. Tapi kamu nggak akan sempat ngecekin satu-satu lah, karena apinya makin besar. Memangnya di mana sih kucing itu? Di bagian bawah pintu terdapat goresan cakar. Kucing itu pasti ada di dalamnya. Tapi setelah membuka pintu, kamu malah melihat puma hitam besar. Api terus menjalar ke berbagai penjuru, sehingga kamu nggak bisa lagi keluar melalui pintu masuk utama. Ada jendela menuju halaman belakang dan satu tangga darurat. Jalan mana yang akan kamu pilih? Tangga daruratnya sudah ambruk saat kamu manjat tadi, tapi di dekat jendela ada pohon. Tahu-tahu hujannya sudah reda dan hari sudah pagi. Capeknya. Akhirnya bisa sampai rumah juga. Setelah membuka pintu dan masuk rumah, kamu langsung disambut dengan kehadiran orang asing. Gimana kamu bisa tahu? Tadi kamu buru-buru keluar rumah sampai lupa ngunci pintu. Ada yang udah masuk ke rumahmu, lalu mengunci pintunya dari dalam, sehingga kamu harus pakai anak kunci untuk membukanya. Kamu melihat bayangan manusia yang sedang berdiri di depanmu. Lalu kamu segera tahu orang ini. Memangnya dia siapa? Dia cewek yang tadi minta kamu buat nolongin kakaknya. Lihat deh tangannya. Dia pakai gelang merah. Bayangan ini juga pakai aksesoris yang sama. Saya kesini cuma mau bilang makasih. Tadi pintunya kebuka tapi rumahnya kosong, kata cewek ini. Dia juga nanyain total teka-teki yang udah kamu pecahin tadi malam. Wah, berarti emang udah saatnya ngelihat perolehanmu. 0-3 poin, kamu masih terlalu junior untuk berpatroli di jalanan kota yang berbahaya dan ngebantu banyak orang. Asah lagi pengalamanmu ya, latihan terus dan pecahin lebih banyak teka-teki logika.
4-8 poin. Lumayan, berarti kamu udah mecahin lebih dari setengah kasusmu. Penduduk di kotamu pasti bangga deh sama kamu. 9-11 poin. Kamu termasuk detektif terbaik di kotamu. Tiap hari kamu memang sudah ngebantu banyak orang, tapi kamu masih perlu mengasah skillmu. 12-14 poin, sirene mobil polisi, jeritan histeris, dan wajah mencurigakan di lorong gelap bagai candu bagimu. Dan kotamu pasti sangat membutuhkanmu.